siang trader Indonesia, trader market. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa trading harian kita pada hari ini. Seperti biasa, hari ini tanggal 24 Juni tahun 2022, hari Jumat yang luar biasa, hari Jumat yang penuh barokah, dan saya selalu percaya bahwa trader semuanya selalu dilindungi dan diberikan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam profit Indonesia buat trader market dimanapun berada. Trader semuanya, di penghujung minggu ini, sebelum kita tutup trading kita pada hari ini, pada minggu ini, saya akan berbicara sedikit sebelum kita masuk ke acara tema kita hari ini. Sebelum kita masuk ke analisa trading harian, saya akan berbicara sedikit tentang tema yang coba saya angkat pada hari ini. Saya coba mengangkat tema hari ini tentang akibat resesi global membuat dolar menjadi primadona. Nanti saya akan menjelaskan kenapa seperti kayak gitu, dampaknya gimana, dan kedepannya kayak gimana. Ya, karena seperti yang kita tahu bahwa dolar Amerika ini adalah salah satu sentral dari pusat perdagangan dunia, di mana 60% perdagangan dunia semuanya sangat berpengaruh dari pergerakan dari dolar Amerika, Uncle Sam. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan The Fed, setiap informasi atau statement yang dikeluarkan oleh The Fed, dalam hal ini Gubernur Sentral Bank Amerika, ya, Jeremy Powell, dia sangat mempengaruhi arah pergerakan dari ini mata uang. Contohnya seperti kemarin 2 hari yang lalu, ya. Saya lihat dulu trader sini, kita ke platform dulu. Nah, ini kebetulan, oke. Ini adalah indeks dolar Amerika. Ya. Saya kembali ke pidato Gubernur Sentral Bank Amerika 2 hari yang lalu, ya. Di saat Gubernur Sentral Amerika memberikan pidato di depan, ya, Komite Jasa Keuangan DPR-nya Amerika lah, ya, seperti kayak gitu, ya. Powell, ya, memberikan statement bahwa pertama, The Fed, Bank Sentral Amerika, mempunyai komitmen tanpa syarat untuk memerangi inflasi. Itu yang pertama, karena inflasi mau tidak mau sedang menuju ke arah situ, ya, inflasi terjadi di Amerika. Powell, The Fed menaikkan suku bunga dengan maksud supaya menekan itu inflasi. Tapi imbas dari penaikan suku bunga tersebut adalah kenaikan harga mata uang dolar Amerika. Nah, trader bisa lihat di grafik ini, ya. Trader bisa lihat, sebenarnya dolar Amerika itu dia udah mulai terjadi kenaikan itu di saat mulainya peperangan, ya. Di saat peperangan dimulai, ya. Nah, itu dia. Ini sekitar bulan Maret, ya. Bulan Maret kalau nggak salah, ya. Nih, ini bulan Maret. Bulan Maret, akhir Maret, trader bisa lihat nih arah kenaikan dolar, ya. Arah kenaikan dolar, trader bisa lihat, ya. Di sini sudah sangat jelas bagaimana indeks dolar ini mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, ya. Trader bisa lihat dengan sangat jelas ini indeks kenaikan dolar sampai terjadi pada hari tanggal berapa ini, ya? Tanggal berapa ini? Nah, ini yang paling tertinggi itu pada tanggal 14 bulan Juni, ya. Nah, trader bisa lihat sangat jelas bahwa kenaikan ini sangat signifikan, ya. Trennya sangat naik dan masih tetap akan naik. Sangat naik dan masih tetap akan naik, trader, ya. Masih tetap akan naik. Nah, ini yang harus diperhatikan, trader. Bayangkan 40 tahun lamanya kenaikan dolar sangat luar biasa. Dolar menjadi primadona, ya. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa dolar ini akan, ya, indeks dolar ini akan terus naik dan terus naik sampai kapan kita belum tahu. Tapi indikasinya itu masih bisa. Menurut saya, indeks ini akan berhenti di saat resesi di Amerika udah mulai meredah. Penurunan suku bunga dilakukan baru mulai perlahan-lahan. Tapi kalau secara teknikal, saya bisa bilang bahwa dia ini masih tetap akan naik, trader. Oke, ya. Hari kemarin agak sedikit kenaikan, ya.
Tapi hari ini agak sedikit penurunan. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat kemarin itu, kita lihat kemarin sedikit mengalami kenaikan karena dia berada pada level kemarin kalau nggak salah ya, dia terjadi kenaikan dan dia berpengaruh terhadap mata uang lainnya, misalnya mata uang euro angkel sam dolar. Kita balik dulu ke euro angkel sam dolar. Nah, trader bisa lihat dia terjadi kenaikan ya, sehingga menekan mata uang ini ya, menekan dari mata uang euro angkel sam dolar. Nah, ini harus dilihat juga oleh para trader semuanya ya. Ini harus dilihat oleh para trader semuanya dan sangat berpengaruh juga terhadap berita-berita ekonomi lainnya, misalnya PMI manufaktur yang kemarin ya, walaupun terjadi sedikit koreksi tapi tetap dia turunnya itu tidak terlalu menggoyahkan pada indeks dolar ini ya. Hari ini memang kalau kita lihat hari ini agak sedikit mengalami penurunan trader semuanya ya. Kalau kita lihat hari ini agak sedikit penurunan, oleh karena itu ya, walaupun pidato yang dikeluarkan ya, statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell ya, walaupun dilihat sama pasar ya, bahwa hawkish yang terjadi, tapi reaksi pasar itu masih wait and see. Walaupun kalau trader lihat kemungkinan dia naik masih tetap ada ya. Nih, kemungkinan dia naik masih tetap ada. Ini dia masih koreksi ya. Ini sangat wajar dia koreksi. Nah, oleh karena itu, kalau saya bilang, kalaupun dia terjadi penurunan, mungkin dia akan turun sampai di level sini. Tapi setelah itu trader dia sampai di 103. Tapi setelah itu dia akan kembali terbang tinggi lagi trader. Ya, dia akan kembali terbang tinggi lagi trader ya. Dia akan kembali terbang tinggi lagi. Nah, ini dia. Ini yang harus dilihat oleh para trader semuanya. Ya. Kita akan lihat bagaimana konsepsinya, ya. Kita akan lihat bagaimana konsepsinya pergerakan dolar untuk minggu depan, karena ini merupakan primadona ya. Semua di saat kondisi resesi seperti kayak gini, dolar bisa dijadikan sebagai safe haven, di mana aset yang bisa sangat orang bilang nyaman untuk kita berinvestasi di sana, walaupun volatilitasnya sangat tinggi ya trader ya. Oke, kita coba balik lagi dulu ke kalender ekonomi untuk minggu depan. Nah, trader kalau lihat di sini untuk kalender ekonomi untuk minggu depan ya, kalender ekonomi minggu depan harap diperhatikan pergerakannya ya. Tapi tetap ya, tidak seperti biasa news keluar pada hari Senin. Biasanya news paling jarang keluar pada hari Senin. Kalian bisa lihat nanti ya, newsnya hari Senin, kepercayaan konsumennya ya, bisa lihat di sini ya. Hari Selasa, hari Rabu pun juga ada pidato ya, pidato dari Gubernur Sentral Bank. Setelah itu nanti ada pidato tambahan juga dari Gubernur Sentral Bank Eropa. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dan terakhir hari Jumat, indeks PMI. PMI ini ya, indeks pembelian, manajer pembelian ya, ini akan benar-benar, karena ini menyangkut tentang inflasi ya, ini akan menjadi patokan terhadap bagaimana pergerakan dari angka saham dolar ya. Tapi secara garis besar trader semuanya, saya masih tetap berasumsi bahwa dolar masih bisa menjadi primadona beberapa minggu ke depan. Oke, dia memang kemarin turun, tapi itu dia naik lagi ya. Sekarang dia turun. Menurut analisa saya, dia tidak tertutup kemungkinan untuk dia terbang tinggi lagi. Dia akan terbang tinggi lagi trader ya. Nah, oleh karena itu harap trader semuanya melihat ini ya, karena hasil dari pergerakan ini sangat mempengaruhi mata uang lainnya. Mempengaruhi mata uang lainnya, aset lainnya. Oleh karena itu, ini bisa menjadi landasan ya. Walaupun resesi yang terjadi ya, akibat pengetatan bisa menimbulkan resesi ya, tapi tetap orang akan berbanyak melakukan safe player, banyak berinvestasi ke aset-aset yang mempunyai nilai bisa menghasilkan ya. Dan nilai yang paling aman
menurut saya dolar Amerika tidak tertutup kemungkinan untuk dia akan naik dan naik lagi sampai menuju titik terpuncaknya ya. Kalau menurut saya dia akan kembali balik lagi naik menurut saya ya, minimal sampai 1.05 ya, 105 minimal. Karena yang paling tertinggi itu kemarin pernah tembus 103 ya, tapi yang paling tertinggi itu 105 ya. Ternyata bayangkan ini adalah nilai yang paling tertinggi ya, yang pernah dicapai ya, yang pernah dicapai oleh aset ini ya. Trader bisa lihat ini adalah nilai yang paling tertinggi 105, dan saya masih tetap lihat bahwa dia ini masih tetap punya peluang untuk naik lagi. Trader masih tetap punya peluang untuk naik lagi. Oleh karena itu trader bisa menganalisanya ya, karena hasil dari pergerakan dolar ini akan mempengaruhi pergerakan-pergerakan lainnya, misalnya Bitcoin, gold, dan yang paling utama euro angkel saham dolar ya. Oke trader, itu adalah sekilas analisa saya tentang tema kita hari ini, di mana resesi global membuat harga dolar semakin meningkat, dolar diburu, membuat dolar pergerakannya menjadi suatu primadona ya, dan ini memungkinkan harga dolar semakin naik, tapi imbasnya akan berimbas terhadap mata uang uang lainnya, seperti rupiah semakin tertekan atau euro semakin tertekan ya, akan sangat berimbas terhadap mata uang lainnya. Ini harus benar-benar dilihat. Trader lihat ya, perbedaan antara euro USD yang semakin turun dan dolar yang semakin meningkat ya. Begitupun juga dengan gold, semakin turun ya, dolar semakin meningkat, dan Bitcoin pun juga sama juga. Trader bisa lihat harga Bitcoin juga semakin turun, trennya, tendensinya lebih banyak bearish karena dipengaruhi oleh kenaikan dari indeks dolar Amerika. Oke trader, kita sekarang masuk ke analisa trading harian kita pada hari ini. Seperti biasa trader semuanya, kita akan masuk ke analisa trading harian ini dari aset yang selalu dicari-cari, euro angkel saham dolar. Yeah, trader semuanya, euro angkel saham dolar pada hari ini bagaimanakah pergerakannya? Pasangan euro angkel saham dolar naik secara bertahap menuju rintangan kritis 1.05 karena kinerja yang kurang diharapkan dari indeks. Benar, indeks dolar seperti yang saya sudah jelaskan bahwa dia agak sedikit mengalami penurunan, Kak. Walaupun pidato yang dilakukan oleh Jeremy Powell ya, dia naik, dolar menguat, tapi tidak bisa memberikan dampak yang signifikan ya. Oleh karena itu dia tertekan lagi pada hari ini. Seperti yang indeks IMP menilai pembelian Amerika yang suram membuat dolar ya, indeks dolar kelemahan, dia lelah ya. Jangan terlalu lama-lama mainnya, lelah kamu itu. IMP manufaktur mendarat di 52,4, jauh lebih rendah dari perkiraan dan angka sebelumnya. Kita bisa lihat juga komentar hawkish dari ketua The Fed dalam kesaksian telah gagal membawa dampak penting terhadap harga dolar ya. Sebenarnya kalau saya lihat ya, pasar memang masih tetap ingin dolar akan naik, apalagi Amerika di dolar akan naik, tapi ya apalah artinya sebuah statement itu. Kadang-kadang secara garis besar dia naik, tapi ada statement-statement yang dia hanya membuat pergerakan yang tidak terlalu benar-benar signifikan ya, seperti statement yang dilakukan, pidato yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Menurut saya ini cuman percikan kecil aja sebenarnya ya. Itu seperti Bung Karno bilang, riak-riak kecil antara gelombang yang besar. Gelombang yang besarnya ini adalah peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Nah, itu adalah gelombang yang paling besar. Sedangkan yang pidato-pidato ini cuma riak-riak kecil aja nih sebenarnya. Oleh karena itu harap dipahami oleh para trader semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke platform trader. Kita lihat di platform secara garis besar tendensi hari ini dolarnya euro USD semakin menguat karena pelemahan yang terjadi di indeks dolar Amerika ya.
Nah, kita melihat bagaimana time frame lebih pendek. Secara garis besar, time frame lebih pendek, dia sudah berada di bawah sini. Ya, stohastiknya juga sudah 80 menuju ke bawah. Dan trader jangan lupa bahwa hari ini kita akan di webinar saya yang akan lakukan webinar A-Market hari ini pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mengupas secara tuntas. Ya, mengupas secara tuntas trading menggunakan stohastik. Ya, trading menggunakan stohastik. Nah, kita bisa lihat stohastik dia udah berada di zona overbought, siap-siap turun. Oleh karena itu saya bisa berasumsi bahwa dia akan turun, trader, dan tujuan turunnya dia itu kalau saya lihat dia akan sampai di titik 1.05220. Walaupun tendensinya itu akan naik lagi ke atas. Nah, ini harap diperhatikan oleh para trader. Ya, tapi kalau dia naik, menurut saya naiknya nggak terlalu tinggi sih. Dia tidak bisa, menurut saya, dia sangat sulit bisa sampai naik di level 1.5751 sini ya. Masih sangat sulit banget ini menurut saya ya. Masih sangat sulit ya. Tapi untuk bisa cuman sekedar naik, dia akan naik. Ya, dia akan tetap naik. Dan tendensi hari ini dia akan naik ya. Walaupun hari ini ada news apa tidak, kayaknya hari ini ada news ya. Newsnya itu menurut saya tidak terlalu memberikan efek yang sangat luar biasa tinggi ya. Nah, menurut saya kalaupun dia akan turun level sini, setelah itu dia balik arah lagi. Ketinggian yang paling maksimal dia itu kalau menurut saya di 1.05569 itu menurut analisa saya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah informasi dari pound sterling angkel saham dolar, trader semuanya? Untuk pound sterling angkel saham dolar, kita bisa lihat di sini bahwa GBP USD mundur dari level tertinggi intraday selama 3 hari. Positif pertama dalam 3 hari. Data Inggris yang suram dan kekecewaan dari Bank of England membuat pound sterling tetap berharap terjadi penjualan. Selain itu, penjualan retail Inggris untuk bulan Mei akan menjadi penting mengingat sebagian besarnya adalah tentang PDB. Ya, kita akan masuk di platform trader. Untuk platform trader bisa lihat di sini bahwa trader A-Market bisa lihat di sini bahwa seperti biasa tendensinya masih tetap bullish ya. Walaupun secara 2 hari berturut-turut dia bearish, tendensi hari ini lebih banyak bullish ya. Dia akan mencoba kickback ya. Serangan balik mendadak. Nah, ini dia. Kita akan lihat di time frame lebih pendek. Nah, dari sini udah sangat jelas trader, dia akan turun ini. Percobaan pertama gagal. Dia tidak bisa menembus. Percobaan kedua, saya bisa bilang bahwa dia bisa menembus. Walaupun tujuannya pasti akan menuju ke arah sini. Nah, ini dia. 1.225. Ya. Nah, itu dia. Ya. Kalaupun dia sampai titik yang paling terendah di sini, ya, setelah itu dia akan sedikit naik lagi. Naik lagi ke atas. Jadi untuk tujuan pertama ini masih terjadi peperangan antara buyer dan seller ya. Dia tidak bisa menembus level ini ya, di moving average ini ya. Dia tidak bisa menembus sini, tapi saya pikir setelah ini akan terjadi penembusan dan dia akan mencoba sampai di level yang paling terbawah itu yang 1.22539. Dia akan coba sampai di situ ya. Oke, kita masuk sekarang ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold? Untuk pergerakan gold, trader semuanya bisa dilihat dengan jelas ini bahwa harga emas diperkirakan akan rebound. Karena pengujian ulang level terendah hari Rabu menunjukkan hilangnya momentum penurunan. Oh, saya udah kayak ini aja. Ya, dia akan naik. Ya terang aja naik. Kalau dolar Amerikanya melemah, ya dia pasti naik dia. Nggak mungkin kemana-mana dia. Ya. Oke, selanjutnya trader. Harga emas berharap untuk rebound karena penjual emas mengindikasikan hilangnya momentum setelah menguji level terendah pada hari Rabu Kamis kemarin di sekitaran 1820. Ya. Komentar dari kesaksian Ketua Federal The Fed Jerome Powell bahwa bank sentral secara tidak sengaja berkomitmen untuk membawa stabilitas harga dalam ekonomi Amerika telah membuat harga dolar stabil. Ya udahlah, memang benar ya, kalau memang dibuat stabil ya pasti akan, intinya kalau harga dolarnya naik, gold turun.
Dolarnya turun, gold naik. Tapi kalau udah ada statement yang menyatakan bahwa membuat harganya stabil, ya pasti goldnya juga stabil juga. Pasti gold stabil lah. Ya, oke, kita lihat platformnya. Kita pindah ke gold. Gimana ke gold trader hari ini? Trader semuanya, gold hari ini ya tendensinya agak sedikit menurun, walaupun di awal pagi dia agak sedikit memberikan penguatan ya. Dia memberikan penguatan tapi tendensinya turun ya. Nah, ini artinya kita akan lihat apakah pergerakan dari mata uang ini bagaimana, dari apa ini gimana. Wah, dia udah mulai turun ya. Oke, kita akan lihat, tapi ini menurutnya ini masih koreksi nih ya. Kita akan lihat trader secara garis besar gold sedikit agak terjadi penurunan, tapi kita akan lihat nanti setelah masuk pasar Eropa, terutama masuk nanti di pasar Amerika nanti ya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa ini tidak bisa menjamin bahwa dia akan turun. Bisa dia berbalik arah, ya, bisa. Nah, kita lihat time frame lebih pendek. Oke, ini udah benar terjadi penurunan. Dia akan mencoba menembus di level sini ya. Dia akan coba menembus. Nah, dan kita akan lihat arah pergerakan ke depannya seperti kayak gimana, tendensinya. Kalau saya lihat ya, dia memang masih akan turun lagi minimal sampai 1819. Setelah itu dia balik arah dia. Setelah itu dia balik arah ya. Oke, selanjutnya trader kita masuk ke kripto. Bagaimanakah pergerakan kripto hari ini trader semuanya? Untuk kripto seperti biasa trader market. Harga Bitcoin dan kripto jajaran teratas terpantau pergerakannya kompak. Mayoritas kripto menguat. Ya. Berdasarkan data Coin Market Cap, kripto menguat sebesar 4,18% dan saat ini 6 jam yang lalu kripto itu di seputaran 20.815. Kalau dia bergerak seperti ini berarti prediksi harian saya itu berhasil dengan benar ya, trader. Saya ulangi sekali lagi prediksi harian saya ya. Saya tunjukkan lagi sekali lagi prediksi harian saya bahwa saya mengatakan bahwa kripto Bitcoin dia akan bergerak berada di seputaran 20.000 ya, dia roller coaster aja. Titik terendah 18.000 dan titik tertingginya itu trader di seputaran 22.000. Dan kalau melihat analisa saya di sini ya pada prinsipnya ya memang menuju kebenaran ya, dan memang arahnya seperti kayak gitu trader ya, arahnya seperti kayak gitu. Makanya saya kasih titik terendahnya itu ya 22 dan titik tertinggi itu 20. Titik terendahnya 18 dan titik tertingginya 22. Walaupun saya bilang bahwa dia masih cuman bermain-main di sekitaran 20.000 aja. Dia masih cuma bermain-main di sekitaran 20.000 aja trader. Dan menjadi kenyataan kan, bahwa harga kripto ya dia cuma sekitar itu aja. Kalaupun 21 ya itu dia turun lagi 20. Tapi kalau dia udah menembus 22, oh itu dia bisa naik terus ke atas ya. Dia bisa naik. Trader bisa lihat sekarang mata uang Bitcoin. Kita bisa lihat Bitcoin dia udah menembus 20 ya. Sempat tadi 21, dia menembus 20 ya. Nah, ini bisa lihat ya arah pergerakannya. Makanya saya bilang bahwa dia itu cuma di sekitaran 20, 21. Ya, 21 paling tertinggi itu 22. Kalau 22 tembus 22 dia bisa naik ke atas. Ya. Kita coba lihat. Nah, ini dia, trader bisa lihat sekarang. Kita lihat ya. Dia sekarang udah berada di sisi sini ya. Tidak tertutup kemungkinan dia akan turun terus ini. Ya, dia akan turun, trader bisa lihat. Dia akan turun sampai di level sini menurut saya. Ya, 20.700 lah atau 20.700. Tapi setelah penurunan ini trader, saya bisa bilang bahwa setelah penurunan ini tidak tertutup kemungkinan dia balik naik lagi. Tapi tetap dia masih dalam koridor antara 21.411 sampai 20.615 ya. Di sekitaran itu aja ya. Nah, nanti kita akan lihat pada hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu arah pergerakannya gimana. Tapi tendensinya masih tetap dia di sekitaran 20.000. Makanya saya bilang kan seperti roller coaster, naik turun tetap aja 20.000. Tetap aja 20.000 karena kalau trader melihat ini saya sedikit
informasi sedikit dulu buat para trader ya. Di salah satu video saya, analisa saya, dan di video itu saya bilang bahwa kiamat Bitcoin. Saya menjelaskan tentang pergerakan dari Bitcoin ya, kiamat Bitcoin. Banyak ahli yang bilang bahwa ada salah satu broker ya ahlinya, ahlinya luar biasa tuh, mereka bilang Bitcoin akan turun ya dan tidak akan naik lagi sampai 10.000. Saya bilang benar, tapi mungkin 6 atau 1 tahun kemudian. Karena pernah dulu ada salah satu influencer bilangnya 30.000, saya tunggu 9 bulan. Dia bilang 30.000 silakan buy. 30.000 silakan buy, dia cuma naik 2.000, 32 dia turun lagi. Trader udah sampai 20, saya bilang nih orang ini nih. Itu dia bilang itu 9 bulan yang lalu loh. Dia bilang 9 bulan yang lalu, saya bilang kacau. Ini orang ini analisanya gimana ya? Nah, saya di video terakhir saya bilang kiamat Bitcoin, tapi banyak yang bilang Bitcoin akan turun menuju 10.000. Saya sepakat, tapi tidak sepakat. Karena kenapa? Oke, bisa, yang namanya Bitcoin kita nggak tahu arah pergerakannya, tapi Bitcoin ini akan dikontrol dan Bitcoin ini diperlukan sebagai pembanding terhadap mata uang fiat, mata uang biasa ya. Jadi Bitcoin ini tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dikembangkan lebih tinggi lagi. Tapi Uncle Sam Amerika membutuhkan dia sebagai penyeimbang. Itu aja. Dan Bitcoin sekarang udah tergantung dari Amerika. Ekonomi Amerika, statementnya Gubernur Central Bank membuat arah pergerakan Bitcoin ini sangat terpengaruh. Karena harga Bitcoin ini udah mirip sama seperti Dow Jones, SP500 ya. Nah, itu dia udah sama trader. Udah sama seperti saham. Nah, oleh karena itu kiamat Bitcoin menurut saya Bitcoin bisa turun, tapi untuk habis seperti koin-koin yang lain saya bilang enggak. Bitcoin masih tetap dibutuhkan karena ini adalah simbiosis mutualisme dalam perekonomian, finance ya. Oke, kita sekarang coba masuk ke platformnya. Trader bisa lihat di sini ya. Trader bisa lihat hari ini untuk Bitcoin tendensi hari ini ya. Dia malu-malu kucing ya, antara buy dan sell ya. Dia masih tetap, tapi menurut saya kekuatan dia untuk buy masih tetap ada dan dia akan menuju lebih tinggi lagi walaupun sekarang berada di seputaran 20.748 ya, masih tetap di situ. Nah, trader bisa lihat di sini ya. Nah, dia udah turun kan trader kan. Menurut saya kalau dia pun turun, analisa saya dia akan turun palingan sampai di 20.748 sini trader. Setelah itu dia akan sedikit mengalami penguatan sedikit. Tidak terlalu banyak ya. Oke. Trader semuanya, tadi adalah Bitcoin. Sekarang kita coba masuk ke kalender ekonomi. Untuk kalender ekonomi trader semuanya, kita bisa lihat hari ini kalender ekonomi yang sangat luar biasa. Ya, trader bisa lihat. Harap diperhatikan penjualan rumah baru hari ini, pertemuan tingkat Eropa dan indeks nanti pada pukul 15.30 nih. Harap diperhatikan ini. Ya, harap diperhatikan nih. Berapa jam lagi ya? 10, 11, 12, 1, 2. 1 jam lagi ya. Harap diperhatikan karena ini sangat mempengaruhi terhadap arah pergerakan euro angkel sam dolar. Harap diperhatikan ya trader ya. Oke, trader semuanya. Oke, kita udah selesai. Ya. Kita udah selesai trader semuanya. Ya. Trader, saya agak sedikit memberikan informasi dulu buat trader bahwa trader, kami adalah Amarket. Amarket adalah kami dan Amarket adalah Indonesia. Apabila ada waktu dan kesempatan silakan mendaftar membuka akun di tempat kami Amarket. Kami tidak kalah dengan broker-broker lainnya. Kami menyediakan sesuatu yang sangat luar biasa dan saya bisa bilang bahwa mungkin lebih luar biasa lagi dari broker-broker lain. Ya, kita punya analis harian. Saya jarang melihat ada broker yang setiap hari analis harian ya. Ya, walaupun analis harian saya ini bergabungan antara fundamental dan teknikal karena kebanyakan orang berbicara teknikal terus, tapi nggak tahu bahwa arah pasar itu sangat berpengaruh terhadap fundamental. Teknikal itu merupakan alat masuknya aja. Saya memberikan yang terbaik buat para trader supaya para trader paham perekonomian, paham alur dari pergerakan pasar yang akan terjadi ya. Akan terjadi, bukan sedang terjadi tapi akan terjadi ya.
Oleh karena itu saya bilang kita berbicara tentang fundamental. Kalau kita berbicara teknikal, kita masih berbicara tentang saat ini, kemarin, sebelumnya. Tapi kalau kita berbicara fundamental, kita udah berbicara akan terjadi seperti kayak gimana. Ya. Nah, saya berharap sangat luar biasa trader bergabung dengan Amarket. Ada akun-akun sangat luar biasa. Kita punya aksi sekarang bonus 20% di trading di akun MT4 dan MT5, silakan ya. Dan sekali lagi trader, kalau ada waktu dan kesempatan, kalau ada waktu baca juga artikel-artikel saya di investing ya, nanti coba lihat aja di sana di bagian opini. Di sini ada mata uang kripto, forex dan lain-lain. Minggu ini saya cuman bikin satu account aja ya. Ini bisa lihat di sini. Kan keren kan trader? Ada orang Indonesia di antara orang-orang bule semua ya. Ini bule Indonesia ini luar biasa ini ya. Roller coaster. Trader bisa lihat. Dan kalau ada waktu dan kesempatan trader, silakan subscribe channel kami, channel Amarket. Di sana ada ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, analisa-analisa yang high class. Wah, ini membanggakan diri sendiri. Ya, saya bisa bilang analisa saya juga luar biasa. Teknikal iya, fundamental lebih luar biasa lagi. Kita berbicara tentang efek ke depan kan, makanya kan saya bilang luar biasa. Oke trader semuanya. Demikianlah trader analisa harian kita pada hari ini ya. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk para trader semuanya. Sambil jenggot aja saya gini. Saya berharap supaya analisa ini bisa bermanfaat buat trader semuanya. Akhir kata, saya cuma mau bilang trader kalau ada waktu dan kesempatan nanti pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat ada webinar yang akan saya bawakan bersama Amarket di channel Amarket. Silahkan subscribe supaya informasinya selalu ada terus. Kita akan berbicara tentang bagaimana trading menggunakan indikator stohastik. Kita coba berbicara dan kita coba mengimplementasikan itu dalam platform. Supaya kita tahu, kita berdiskusi, kita mencari solusi terhadap trading dengan menggunakan indikator stohastik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.